Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu kembali, berjumpa kembali dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Untuk pagi Selasa ini kita akan mengkaji sirah nabawiyah. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menumbuhkan rasa mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada pepatah yang mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Ada juga mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Kita kalau enggak mengkulinakan diri, membiasakan diri dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berinteraksi dengan Rasulullah, ya kita enggak kenal. Ketika kita belum punya rasa mahabbah yang mendalam, kemudian kita tidak mencoba untuk mengenal, maka kita juga tidak akan muncul mahabbah, rasa cinta. Karenanya di pagi hari ini, mulai Selasa hari ini, kita akan mencoba mengkaji tentang sirah nabawiyah. Dari mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, bahkan mungkin dalam masih desainnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu digambarkan di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya karena kita akan mengkaji perjalanan hidup baginda Rasulullah, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih untuk supaya hati kita diberikan kesehatan oleh Allah. Hati kita diberikan obat penawar dari segala penyakit-penyakit hati. Oleh karenanya mari kita bersolawat 3 kali, solawat tibil qulub. Hafal bunyi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu dari sholawat yang disebut atau dinamai sholawat tibil qulub. Ini kalau kita tahu maknanya luar biasa. Makanya mungkin pertemuan yang akan datang coba kita nanti printkan sholawatnya sama dengan artinya, sambil kita memaknai, sambil kita bersholawat, itu luar biasa. Karena diantaranya Rasulullah SAW itu adalah beliau sebagai penawar dari penyakit-penyakit hati kita. Maka semakin kita banyak bersholawat, insya Allah hati kita semakin lembut, hati kita semakin sehat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji yang pertama di dalam kitab ini, yaitu kitab Sirah Nabawiyah Ar-Raqiqul Maktum. Di dalam bab yang pertama tentang posisi tanah Arab di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup dari para nabi dan para rasul. Tapi jauh sebelum ada bangsa Arab, sebelum bahkan jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah sebelum menciptakan alam semesta ini, itu desainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dicipta. Bahkan di dalam hadis itu, mungkin kalau panjenengan baca sholawat Simtud Duror misalnya, atau sholawat Ad-Dibai, atau sholawat macam-macam yang dikarang oleh para ulama yang biasa dibaca untuk sholawatan itu ada hadis dari baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan dunia ini, alam semesta ini, Allah telah menciptakan Nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru Allah kemudian menciptakan alam semesta. Binuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan manusia. Allah mendesain dunia ini karena tadi dari menciptakan pertama kali Nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama kali dicipta oleh Allah, tetapi yang terakhir kali menjadi khatamun nabiyyin wal mursalin, sebagai penutup dari para nabi dan para rasul. Maka kemudian setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam secara physically, kemudian menciptakan sampai dengan nabi-nabi yang lain yang jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan. Nah, yang jadi rasul, nabi dan rasul hanya 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dari Adam, Idris, Nuh sampai dengan Musa, Isa dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengkaji satu kitab yaitu Ar-Rahiqul Maktum ini dalam bab yang pertama tentang letak strategis dari Arab dan suku-sukunya. Arab itu kenapa disebut strategis? Karena di situ ada yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Baitul Atiq. Baitul Atiq itu adalah rumah tua, yaitu Ka'bah atau Baitullah. Kenapa itu menjadi strategis? Karena porosnya dunia itu di situ. Porosnya ada di Baitul Atiq atau Ka'bah, sehingga sangat strategis. Meskipun dalam posisi Arab itu kering kerontang, nggak ada tumbuhan, nggak ada sumber mata air, kenapa disebut sebagai poros, bahkan itu sebagai tempat yang sangat strategis di dunia? Karena memang di situ Allah ciptakan satu poros, yaitu Baitul Atiq. Kenapa namanya Baitul Atiq? Karena itu rumah tua. Disebutkan di dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Bisa dilihat di juz 4 awal lempiran yang pertama, Allah sampaikan inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya bait rumah yang pertama kali didesain, diciptakan oleh Allah adalah Baitul Atiq atau Ka'bah bi Bakkata mubarakah, yang ada di lembah Bakkah yang diberkahi oleh Allah. Bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam, titik itu sudah ditunjuk oleh Allah sebagai poros. Sudah dibangun oleh para malaikat dan kemudian dibangun oleh para nabi-nabi dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Sampai dengan roboh itu Ka'bah, tinggal qawaidnya, tinggal pondasinya. Kemudian yang membangun kembali sampai sekarang kokoh itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabiullah Ismail. Cuma dalam sejarah ketika kita sekolah itu diajarkan yang membangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim. Padahal Ka'bah itu sebelum Ibrahim sudah dicipta. Sudah ada. Nah, karena apa? Karena itu memang porosnya dunia. Nah, Nabiullah Ibrahim itu hanya membangun kembali. Karena dulu di zaman Nabiullah Nuh itu hancur total, tinggal qawaidnya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi kata Allah itu menggambarkan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti, dan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Baitullah minal qawaid, dari pondasinya, dari puing-puing Ka'bah yang sudah runtuh itu kemudian dibangun kembali. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Ibrahim hanya membangun kembali dari pondasi. Jadi letak strategisnya Arab atau bangsa Arab dan suku-sukunya karena mereka itu ditinggali satu bangunan, yang bangunan itu adalah institusi pertama kali di dunia sebelum ada institusi-institusi di dunia.
Sebelum ada institusi yang namanya pemerintahan, sebelum ada institusi yang namanya keamanan TNI Polri di Indonesia, atau sebelum ada institusi ekonomi, sebelum ada institusi macam-macam, itu Allah sudah bangun satu institusi namanya Baitullah di Bakkah Mubarakah yang ada di kota suci Mekah. Yang tujuannya itu sudah lengkap, selengkap institusi yang ada di kita. Karena satu, ini visi misinya Ka'bah ketika dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wa ilja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Itu lengkap fungsi dan tujuannya Ka'bah. Satu, wa ij'alnal baita masabatan linnas. Ka'bah itu dicipta oleh Allah untuk masabatan linnas, tempat kumpulnya manusia. Jadi manusia itu hendaknya berkumpul itu di Ka'bah. Karena apa? Ketika berkumpul di Ka'bah berarti dia sedang menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah. Ketika berada di Ka'bah maka dijamin keamanannya oleh Allah. Wa man dakhalahu kana amina, kata Allah. Siapa yang masuk ke Ka'bah, berada di Ka'bah, dijamin keamanannya di dunia dan akhirat. Maka Ka'bah ini menjadi sentral, menjadi pusat. Makanya berduyun-duyun orang kemudian rindu ke sana, berduyun-duyun orang pengen ke sana. Karena apa? Ka'bah itu diciptakan Allah, satu tujuannya masabatal linnas, tempat kumpulnya manusia. Wa amna, dan tujuannya Ka'bah itu apa? Untuk menjamin keamanan. Siapa yang masuk ke sana dijamin keamanannya di dunia dan akhirat. Kata Quran, wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke Ka'bah dijamin keamanannya. Maka ibu-ibu yang nanti mau tindak haji atau umroh, jangan lupa masuk Ka'bah. Nah, masuk Ka'bah. Ustaz, Ka'bah kan ada pintunya ditutup terus, nggak bisa masuk. Ada bagian Ka'bah yang terbuka. Namanya apa? Hijir Ismail. Itu bagian Ka'bah. Itu masuk Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan kotak dulunya, jadi agak memanjang. Nah, di zaman Nabiullah Ibrahim itu beliau punya batu hanya segitu. Kemudian yang Hijir Ismail itu disisakan terbuka. Nah, kalau ibu-ibu nanti sempat haji atau umroh ke sana, sempatkan masuk ke Hijir Ismail karena itu bagian dari Ka'bah. Insya Allah kalau kita kemudian masuk sebagaimana dijanjikan Allah, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Ka'bah maka dijamin keamanannya. Ini. Jadi fungsinya Ka'bah adalah tadi masabatal linnas, yang kedua wa amna, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah dekat Ka'bah itu ada yang namanya maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu jejak telapaknya Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu dekat pintu Ka'bah. Maka disitulah kita itu disunahkan untuk sholat. Disunahkan untuk sholat. Jadi wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira. Fungsi Ka'bah yang selanjutnya adalah untuk an tahhira lit-taifin, untuk tawaf. Dan ini hanya ada di Ka'bah saja. Kalau tadi fungsi pertama dan kedua itu ada di setiap Baitullah atau masjid-masjid. Di setiap bangunan-bangunan ibadah itu harus punya tujuan sebagai tempat kumpulnya manusia.
tempat untuk menciptakan rasa aman, aman dalam segala bidang. Tapi kalau untuk tawaf tidak boleh tawaf di Masjid An-Nur, nggak boleh. Tawafnya harus di Ka'bah. Jadi antauhiru baiti lit-taifin. Kemudian wal akifin, tujuan untuk i'tikaf. Kalau i'tikaf ini di masjid mana saja boleh. Kemudian yang terakhir baru warruka'is sujud, tempat untuk ruku dan sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Baitullah itu fungsinya lengkap. Lengkap menjadi hubungan kita, menjaga hubungan kita dengan Allah, juga menjaga hubungan kita sesama manusia. Tadi tempat kumpulnya manusia, tempat menciptakan rasa aman, itu kan hubungan kita sesama manusia, menjalin dan menjaga harkat martabatnya manusia, menjaga tentang eksistensi peradaban umat manusia. Itu Ka'bah. Makanya Ka'bah itu kemudian menjadi pusat, karena ini adalah institusi pertama penjamin peradaban umat manusia. Dan alhamdulillah kita selaku umat Islam yang kiblatnya ke sana, dan Ka'bah menjadi kiblatnya kita. Karena itu memang institusi pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi letak strategisnya bangsa Arab atau Jazirah Arabia karena di situ ada Baitul Atiq, karena di situ ada Ka'bah. Andai kata di situ tidak ada Ka'bah, misalnya Ka'bahnya di Jawa, ya mungkin kiblatnya kita di Jawa. Kalau Ka'bahnya atau pusatnya itu mungkin di Palestina, ya kita akan kiblatnya ke sana. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Ka'bah, institusi pertama itu di Mekah, di Jazirah Arab, maka di situ letak strategisnya. Maka kemudian berduyun-duyun orang-orang itu datang ke sana, meskipun bangunannya itu bangunan yang sangat sederhana sekali. Bagaimana enggak sederhana, wong cuman batu ditumpuk, enggak punya nilai estetikanya sama sekali. Coba panjenengan bandingkan Ka'bah dengan Borobudur, bagus mana? Bagus Borobudur, punya nilai estetikanya. Tapi Ka'bah dengan hanya tumpukan batu, tapi kok miliaran orang datang ke sana. Dan ini pernah dicemburui oleh Raja Habasyah. Raja Habasyah, raja dari Yaman, daerah selatannya Arab itu, kemudian membangun satu tempat ibadah yang super mewah saat itu, lux, dengan teknologi yang sangat hebat kala itu, bangunannya megah besar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengalihkan orang-orang yang datang ke Mekah supaya beralih berkunjung ke tempatnya, supaya orang-orang yang mau tindak haji, mau mengunjungi Ka'bah nggak jadi ke sana. Karena dikiranya kalau tempatnya itu lebih hebat, lebih mewah, orang tertarik. Ternyata enggak juga. Yang dia bangun enggak dikunjungi oleh banyak orang. Ya kalaupun berkunjung cuma sekali, 2 kali, setelah itu ya bosan juga. Karena apa? Enggak ada nilai ibadahnya sama sekali. Karenanya kemudian timbul rasa dengki. Kok sudah dibangun dengan bagus-bagus, mahal begini, kok tetap nggak ada orang yang datang. Karena apa? Dengan datangnya banyak orang, banyak wisatawan itu pasti mendatangkan devisa. Dan ini kaitannya juga dengan fulus, dengan finansial, dengan materi. Akhirnya apa? Dia punya ide, kalau begitu enaknya supaya bangunanku ini tetap banyak dikunjungi dan diminati oleh wisatawan, pengunjung, Ka'bah itu harus dirobohkan. Nah, ini liciknya mereka. Karena apa? Karena hasud, sudah berupaya dengan sekuat tenaga, kok
ternyata Ka'bah tetap diminati, dikunjungi. Karena apa? Karena Ka'bah dikunjungi bukan karena tempatnya, bukan karena bangunannya, tetapi di situ karena nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Abrahah ini kemudian mengirimkan bala tentara yang beliau sendiri juga ikut dengan mengendarai kendaraan gajah yang luar biasa dari Yaman ke Mekah. Ini yang kemudian digambarkan di dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kata Allah itu menggambarkan suasana yang luar biasa. Bagaimana Allah menjaga Ka'bah. Alam taro, apakah kalian tidak melihat, kata Allah. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu itu berperilaku, menjaga Ka'bahnya, menjaga rumahnya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah yang dengan pongahnya, dengan sombongnya itu mau menghancurkan Ka'bah. Maka tidaklah kalian melihat bagaimana Allah itu turun tangan langsung untuk menghadapi tentara bergajah. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Maka gajah atau tentara bergajah yang dikdaya itu Allah hanya permalukan dengan menurunkan burung-burung kecil saja. Dan ini kebiasaan Allah, kalau ngenyek, kalau membuli musuh-musuhnya itu biasanya dihadapkan dengan perkara yang remeh. Tidak dihadapkan dengan menurunkan malaikat yang lebih dikdaya, enggak, atau dengan tentara yang lebih hebat, enggak, tapi justru kemudian hanya menurunkan tentaranya yang berupa burung-burung kecil yang tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung itu kemudian mengambil batu-batu dari neraka kemudian dilemparkan kepada mereka. Ini cara Allah untuk melihat bahwa musuh-musuhnya bukan hanya dibinasakan, tetapi dibinasakan dengan cara dihinakan, dibinasakan dengan cara dibuli, dengan cara direndahkan. Ini caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya dulu zaman Nabi SAW ketika dikejar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ketika beliau mau hijrah itu kan dikejar. Ketika dikejar sampai di bukit yang namanya Jabal Thur, tempat persembunyiannya Rasulullah SAW. Padahal itu cuman gua kecil, guanya nggak seperti gua di Indonesia. Kalau di Indonesia kan guanya tanah yang berlobang. Kalau itu cuma tumpuan batu. Jadi batu-batu besar numpuk gitu. Itu ada lorong-lorong kecilnya. Nah, itulah di antara gua-gua di Arab. Seperti misalnya gua Hira yang ketika Nabi SAW itu menerima wahyu, itu juga tumpukan batu besar. Pernah naik, Bu? Belum pernah. Nanti kapan-kapan naik Jabal Nur ya. Jadi naik Jabal Nur, naik ke puncaknya, kemudian dari puncak turun lagi sedikit, dan itu turun sangat curam. Curam sekali. Ini kalau nggak hati-hati itu bisa terjatuh karena sampingnya itu jurang. Tapi ada pegangannya. Nanti setelah itu kemudian masuk ada batu yang sangat besar. Itu bisa dilalui hanya miring atau merobos ke bawah. Itu merobos ke bawah, dan nanti di seberang batu yang besar itu ada tumpukan batu yang nyendeh itu. Nyendeh, nah ini ada lubang namanya
Gua Hiro. Di situ Nabi bertahanus kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di ujung lubang itu, di ujung gua itu ada lubang yang arahnya itu mengarah ke Ka'bah. Itu kelihatan. Kalau sekarang panjenengan masuk Gua Hiro, itu kalau malam lampu cahaya yang dari hotel yang ada jamnya itu, jamnya kelihatan. Nah, jamnya kelihatan. Dan Gua Hiro itu cuman masuk paling tidak 5 orang atau 4 orang, jadi gantian antri kalau bisa ke sana. Dan ketika Nabi SAW mau hijrah itu mampir di Gua Sur namanya. Gua Sur juga hampir sama. Yang ketika kita masuk gua itu pasti kakinya kelihatan kalau orang itu ndungkluk ke bawah. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab itu nyari Rasulullah SAW sudah sampai di bibir dari Gua Sur. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW tidak menurunkan malaikat suruh nutupi enggak, tapi justru menurunkan hewan yang kecil sebagai penolong baginda Rasulullah SAW. Yaitu apa? Cuma memerintahkan laba-laba untuk bikin sarangnya. Cuma memerintahkan burung emprit untuk kemudian dia bertelur di pintunya gua tersebut. Yang itu kemudian orang-orang yang menyusul Rasulullah SAW itu akhirnya gak mungkin Muhammad itu di dalam, wong ini masih ada sarangnya, wong ini masih ada laba-laba, sarang laba-laba yang tidak rusak, tidak robek. Artinya apa? Tidak mungkin ada orang di dalam. Ini caranya Allah melindungi orang-orang terkasihnya, caranya Allah itu kemudian menghinakan musuh-musuhnya. Tidak didatangkan dengan tentara yang sama seimbang, tapi justru didatangkan dengan makhluk yang kecil yang remeh, yang menunjukkan bahwasanya dia itu kemudian dibinasakan, tapi dibinasakan dengan dihinakan. Nah, seperti Abrahah tadi mau menghancurkan Ka'bah, dihinakan dengan hanya diturunkan burung ababil. Sampai-sampai kakeknya Rasulullah SAW yang menjadi juru kuncinya Ka'bah kala itu kemudian beliau dan orang-orang Arab disuruh untuk menghindar. Karena apa? Karena tentara yang begitu luar biasa banyak, kalau orang-orang Arab itu enggak menyingkir, maka pasti akan terjadi pertumpahan darah. Ketika Abdul Muthalib itu ditanya oleh Abraha, kenapa kamu itu menyingkir, enggak tanggung jawab, enggak menghadapi kami? Apa jawabannya Abdul Muthalib? Luar biasa. Ini sebagai orang yang bertauhid, orang yang tawakal kepada Allah. Beliau mengatakan, saya ini hanya punya onta-onta dan keluarga dan kaum kami, maka itulah yang kami jaga. Onta kami, maka kami jaga. Keluarga kami, maka kami jaga, kami singkirkan. Nah, sedangkan Ka'bah itu adalah miliknya Allah. Ka'bah itu adalah Baitullah. Maka kalau Ka'bah adalah miliknya Allah, maka kalau Ka'bah ini akan dihancurkan, maka pasti pemiliknya akan menjaganya. Dan betul, Abdul Muthalib menyingkir, Ka'bah kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya menurunkan tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah Abraha dan bala tentaranya termasuk gajah-gajahnya itu digambarkan ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Jadi bopeng-bopeng, lubang-lubang itu. Seperti daun yang krewek-krewek yang dimakan oleh ulat. Dan itulah Abraha. Abraha yang ketika itu kemudian terjangkit seperti penyakit yang karena terkena panas itu.
Jadi lobang-lobang, bopeng-bopeng sampai dia tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang. Jadi meninggal mati dalam keadaan perjalanan pulang. Ini Abraha dihinakan oleh Allah karena apa? Karena porosnya dunia, Ka'bah Baitul Atiq itu direncanakan oleh mereka untuk dihancurkan. Padahal ini adalah porosnya dunia. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bangsa Arab itu di halaman yang kedua itu ada kaum-kaum Arab yang menghuni tanah Arab atau dataran daerah Mekah atau di Jazirah Arabia itu ada yang dikenal dengan Arab Ba'idah. Apa itu Arab Ba'idah? Arab Ba'idah itu Arab kuno yang memang menjadi penghuni asal atau yang orang-orang Badui di situ. Ini disebut sebagai Arab Ba'idah, yang sebetulnya ya pendatang juga. Arab jauh yang biasanya berada di lereng-lereng gunung, ada di perbukitan-perbukitan yang menggembala kambing, mengembala onta. Itu namanya Arab Ba'idah. Ada juga disebut sebagai Arab Aribah. Dan juga ada Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini Arab yang nantinya kemudian menurunkan baginda Rasulullah SAW. Karena Arab Musta'ribah ini dari keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabiullah Ibrahim itu kan lahir di daerah sekitar Irak gitu. Irak, kemudian Ibrahim hijrah ke daerah Syam. Kalau sekarang itu ya Palestina. Palestina di sana kemudian menikah dengan istri yang pertama namanya siapa, Bu? Sarah. Dari Sarah kemudian beliau lama tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sarah menyarankan Ibrahim untuk menikah lagi. Akhirnya menikah dengan Hajar. Tetapi biasa yang namanya perempuan meskipun sudah dari awal merelakan ternyata ya di tengah-tengah perjalanan konflik juga. Nah, karena konflik itu ya konflik keluarga biasa. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan Allah untuk memindahkan Hajar dan putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam menuju arah selatan untuk mengunjungi Baitul Atiq, Ka'bah tadi. Yang dari awal yang namanya Ka'bah Baitul Atiq itu juga nggak tahu, Mekah yang bagaimana juga nggak tahu. Yang penting dipandu oleh Allah, disuruh berjalan dari Syam, dari Palestina ke Mekah. Itu kan perjalanan yang luar biasa. Belum ada pesawat Boeing seperti sekarang, belum ada kereta cepat, belum ada kendaraan mobil dan lain sebagainya. Adanya ya cuman onta atau jalan kaki. Padahal membawa istri yang anaknya masih merah, bayi, perjalanan panjang, bekalnya juga bekal yang seadanya. Itu kalau orang itu enggak tawakal betul, itu ya luar biasa perjalanan yang begitu jauh. Apalagi setelah kemudian sampai di Mekah, di puing-puing Ka'bah tadi, ditinggallah Hajar dan anaknya yaitu Ismail. Sampai kemudian beliau sendiri mau pulang kembali ke Palestina dengan tidak menengok sedikit pun ke arah istri dan anaknya. Karena apa? Enggak tega meninggalkan istri dan anaknya sendiri di lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan, di lembah yang tidak ada sumber mata air dan sumber kehidupan. Enggak ada rumah,
nggak dibekali uang, nggak dibekali bahan makanan. Sampai Hajar itu kemudian tanya kepada Nabiullah Ibrahim, ya Khalilullah, wahai kekasihnya Allah, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Masih belum dijawab oleh Ibrahim. Ditanya lagi, wahai Khalilullah, apakah ini perintahnya Allah? Sampai ketiga baru dijawab, na'am, ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah Ibrahim mengatakan ini perintahnya Allah, beliau lega, beliau ikhlas, beliau rela untuk ditinggal. Karena apa? Karena kalau Allah sudah memerintahkan hambanya, beliau yakin 100% Allah tidak mungkin lepas tangan. Allah pasti tanggung jawab. Meskipun dengan keyakinannya, Hajar pun tetap ikhtiar. Buktinya apa? Setelah logistik makanannya habis, minumannya habis, bingung. Anaknya meronta-ronta pengen mimi, anaknya meronta-ronta sudah kehausan. Hajar ini sebagai seorang ibu tentu nggak tega kalau anaknya kemudian kelaparan atau kehausan. Dilihatlah di bukit Sofa itu seperti ada mata air. Dia lari ke sana. Kemudian memandang di bukit Marwah ada seperti kilauan-kilauan seperti ada air. Dia lari lagi ke Marwah. Balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah. Sampai 7 kali. Bayangkan seorang ibu yang dalam keadaan panik begitu, lari dari Sofa, Marwah, Marwah, Sofa sampai 7 kali. Tapi berkat daripada ikhtiar dan tidak pernah suudzon sama Allah, ikhtiar tetap dilakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian betul-betul turun tangan. Di bawah telapak kaki anaknya Ismail itu kemudian tersembullah keluar mata air yang tidak akan pernah untuk kering selama-lamanya, sampai kita pun bisa merasakannya. Sampai akhir zaman mata air itu sebagai bukti mukjizatnya Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, dan itu sebagai bukti bahwasanya Allah tidak akan pernah lepas tangan terhadap orang-orang yang ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjuangan besar dari ibunda Hajar. Makanya kalau kita haji atau umroh itu kan pasti melewati rute itu. Rute di mana Hajar pernah panik, pernah luar biasa dalam keadaan susah payah untuk menghidupi anaknya, tapi dalam keadaan seperti itu tidak pernah lepas dari husnuzon pada Allah. Makanya kita di dalam kehidupan ini kalau meniru dari Bunda Hajar, satu, terapkan dalam sesempit apapun kehidupan kita, dalam keadaan terpepet apapun kita, tidak boleh suudzon sama Allah. Allah ngasih terbaik kepada kita, cuma kita tugasnya untuk ikhtiar. Kalau ikhtiarnya sudah dipandang mentok oleh Allah, pasti akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kuncinya, rumusnya gitu. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa, yang bertawakal kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar, akan kasih solusinya. Tapi tadi syaratnya husnuzon, ikhtiar tidak pernah berhenti. Setelah itu ujungnya pasti ada makhraja, jalan keluar, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki yang di luar dugaan kita. Itu rumus, satu kepastian hukumnya begitu.
Rumus Qur'annya begitu. Kalau kita ini masih merasa bisa, apalagi di awal sudah suudzon sama Allah, jangan harap ada makhroja, jalan keluar. Jangan harap ada solusi, apalagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Sudah ditutup dengan suudzon sama Allah, atau ditutup dengan kita tidak mau usaha. Jadi satu, apapun masalah hidup kita besar atau kecil, jangan pernah suudzon sama Allah, kemudian sempurnakan ikhtiar, tawakal kepada Allah. Itu gambaran yang dicontohkan oleh Ibunda Hajar di dalam menghidupi anaknya begitu luar biasa. Bahkan diabadikan dalam syariat, dalam ibadah. Ibadah haji, ibadah umroh pasti melakukan ritual itu. Ibadah haji atau umroh pasti. Karena apa? Orang yang gak sa'i itu ya nanti gak sah hajinya. Harus bayar dam. Jadi itu yang kemudian jadi ritual ibadah haji atau umroh kita. Dan kalau kita haji atau umroh, ya kita jangan cuma lari-lari kecil bolak-balik 7 kali. Tapi bayangkan Bunda Hajar itu saat itu dalam kepanikan yang luar biasa. Kalau kita kan sa'i sofa marwahnya sudah enak. Tempatnya sudah ada tutupnya, bahkan ber-AC. Yang capek bisa naik skuter, yang nggak pakai skuter bisa naik kereta dorong atau kursi dorong. Sudah nyaman sekali. Bahkan saking nyamannya kita kadang-kadang tidak memikirkan esensi tentang napak tilas perjuangan agung beliau, perjuangan luar biasanya beliau. Padahal itu esensinya justru begitu. Esensinya ya Allah, Bunda Hajar dari sini sampai situ itu 7 kali. Coba kalau kita kilometer, sudah berapa kilometer saja bolak-balik. Dalam keadaan panas, sendiri, panik, meninggalkan anak yang masih merah, yang butuh minum, gimana paniknya. Makanya kan digambarkan kemudian lari-lari kecil tadi. Karena apa? Saking paniknya. Nah, kalau kita dalam ibadah mas'a atau sa'i di mas'a itu, umroh ataupun haji, punya kenangan itu atau mengenang itu pasti sa'inya kita enggak membayangkan, tapi yang terbersit adalah hanya cucuran air mata kita. Dan itu sebetulnya nikmatnya sa'i itu ketika membayangkan bagaimana Bunda Hajar luar biasa. Jadi bukan menikmati fasilitas, tapi justru kita menikmati bagaimana menggambarkan tadi perjuangan hidup seorang ibu di dalam menghidupi keluarga, menghidupi anak-anak. Ini satu penggalan cerita atau sejarah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian beliau punya putra yang namanya Ismail dan ditempatkan di lembah yang namanya Lembah Bibakkah Mubarakah. Nah, ini yang menjadi keuntungan besar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena apa? Karena Nabiullah Ibrahim punya putra 2. Satu namanya Ismail, yang kedua Ishak. Dari Ishak ini kemudian punya keturunan namanya Yakub alaihissalatu wassalam. Dari Yakub itu ada keturunan yang namanya Yahuda, yang sekarang dikenal dengan kaum Yahudi. Itu masih keturunan dari Ishak, dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi karena dari Yahuda ini kemudian ke belakang terus, seolah-olah kemudian Nabi Ibrahim itu disifati sebagai orang Yahudi. Kemudian ada lagi yang mengeklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah dari keturunan Nasrani. Bahkan sampai sekarang karena beliau makomnya ada di Israel,
ditutupi juga dengan bendera Israel. Tapi untungnya punya keturunan yang namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian meluruskan sejarah. Makanya kemudian Allah menurunkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pelurusan sejarah bahwasanya Ibrahim bukan seperti yang diklaim oleh Yahudi dan juga Ibrahim bukan seperti yang diklaim oleh Nasrani. Makanya kemudian diluruskan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifam muslimau wa ma kana minal musyrikin. Itu pelurusan sejarah. Andai kata nggak ada cucu, nggak ada keturunan, nggak ada zuriyah dari Nabiullah Ibrahim yang ditempatkan di Mekah, maka pasti Ibrahim itu digambarkan Ibrahim itu Yahudi, atau Ibrahim itu Nasrani, atau Ibrahim yang Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa taala yang esa, tapi Tuhannya banyak. Pasti disifati itu. Karena memang mbah-mbah itu tergantung dari apa yang menjadi cucunya. Kalau cucunya itu orang yang baik, maka mbahnya ikut terangkat baik, atau nama baiknya akan terjaga. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika diklaim Ibrahim itu Yahudi, diklaim Ibrahim itu Nasrani, maka Nabi Muhammad kemudian meluruskan. Allah melalui ayatnya, maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan juga tidaklah Ibrahim itu Nasrani. Walakin kana hanifan, tetapi Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif. Hanif itu adalah orang yang lurus, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Musliman, dan juga Nabiullah Ibrahim itu muslim, orang yang berpasrah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelurusan sejarah. Andai kata nggak ada Nabi Muhammad, ini ya Nabi Ibrahim itu dianggapnya seperti Yahudi atau Nasrani. Apalagi sekarang, kemudian makomnya di Israel, bahkan ditutupi bendera Israel, ditutupi bendera Israel, karena memang menjadi kekuasaannya orang-orang sana. Ini menjadi PR besarnya kita sebetulnya. Orang Muslim hendaknya seperti simbol-simbol dan orang-orang yang menjadi panutan kita sebagai nabi dan utusan atau rasulnya Allah, harusnya kita yang megang, kita yang menjadi penguasa dari mereka. Ya, karena kita kalah ya untuk seperti makam-makamnya Nabi Ibrahim itu ya memang sekarang berada di Israel. Di wilayahnya Israel. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang gambaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kemudian menurunkan satu zuriyah atau menurunkan satu generasi keturunan yang ada di kota suci Mekah, yang akhirnya dari situlah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkembang dari Nabi Ismail, kemudian turun ke bawahnya sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Yahudi itu kemudian ragu tentang kerasulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi dan Rasul itu pasti dari keturunan Ibrahim, dari keturunan para nabi dan keturunan para rasul. Nah, ini Muhammad kok lahir dari bangsa Arab, lahir di Mekah. Maka orang-orang Yahudi dari Syam itu nggak percaya. Mereka mengatakan bahwasanya nggak mungkin seorang nabi itu dari bangsa Arab. Makanya kemudian Allah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu meskipun lahirnya di Mekah,
itu masih punya keturunan dari zurriyahnya, dari keturunannya, nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena di Mekah itu ada namanya Maqamu Ibrahim. Ada namanya Maqam Ibrahim. Ada namanya Hijr Ismail. Itu sebagai bukti bahwasanya Ibrahim itu pernah ke Mekah, Ismail itu juga tinggalnya di Mekah. Jadi konstruksi sejarah itu kemudian diluruskan betul oleh Al-Quran. Konstruksi sejarah yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, itu betul-betul diluruskan di dalam Islam. Islam itu ya menempatkan sesuai dengan faktanya, sesuai dengan datanya, sesuai dengan aslinya. Seperti misalnya klaimnya Nabiullah Isa. Isa sebelum Nabiullah Muhammad diangkat menjadi Rasul itu kan klaimnya luar biasa. Klaimnya orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya Isa itu anak dari hasil perzinahan. Jadi menuduh Maryam itu adalah pezina. Ini klaim yang ekstrim kiri yang luar biasa. Ekstrim kanan juga sebetulnya sebaliknya mengatakan bahwasanya karena Maryam ini punya anak yang di luar umumnya orang, yang dia itu hamil tanpa seorang suami, dianggapnya suaminya adalah Tuhan. Anaknya ini adalah anak Tuhan. Karena apa? Karena saking luar biasanya tadi. Lahir tanpa seorang suami, dia lahir tanpa seorang bapak, kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga tidak seperti umumnya orang. Umumnya orang kan ya cari maisha atau cari kerja atau kerja untuk makan. Umumnya orang kan makan, kelihatan makan, pernah kelihatan makan. Nah, Maryam dan anaknya ini kalau makan nggak pernah kelihatan publik, tidak pernah dilihat oleh orang. Karena memang Maryam itu sejak kecil rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam ketika baru dilahirkan itu dititipkan ke pamannya, namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kemudian yang merawat Maryam sejak kecil. Tapi setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke kamarnya Maryam, itu sudah makanan sudah lengkap, sudah tersedia di situ. Ini digambarkan di dalam Al-Quran. Izdakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke kamarnya Maryam, itu telah didapati di kamar itu rizkinya sudah luar biasa. Makanan, minuman, buah-buahan tidak ada yang kurang. Ini namanya makom tajrid, makom yang memang sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau makan gak pernah terlihat oleh publik. Nabi Isa juga demikian. Makanya kemudian orang-orang yang menyanjungnya dengan percaya yang berlebihan, makanya jadi ekstrim kanan, menganggap Isa itu anak Tuhan, Maryam itu adalah Rohul Kudus atau Bunda Maryam. Ini ekstrim kanan. Karena memang tidak pernah terlihat di publik makannya. Jadi seolah-olah Maryam dan anaknya itu nggak pernah makan. Padahal ya namanya manusia tetap makan. Maka ketika Allah itu kemudian menolak anggapan mereka yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan atau bagian dari Tuhan, itu nolaknya ya cuman dengan mengatakan hal yang remeh saja. Kana yakulanit to'a. Janganlah engkau anggap Isa itu Tuhan, karena mereka berdua, Maryam dan anaknya yaitu Isa, yakulani, mereka masih butuh at-to'am, yaitu makan.
Jadi hanya membantah dengan itu. Karena apa? Karena makhluk yang butuh makan pasti nggak mungkin disifati sebagai Tuhan. Kalau makan kan rentetannya banyak. Nanti habis makan ke belakang WC atau ke toilet, buang air besar atau kecil. Nah, gimana kalau misalnya ada umatnya mau ibadah, tahu-tahu Tuhannya masih di toilet, kan nggak bisa. Nah, jadi rentetannya banyak. Nggak mungkin kemudian orang yang masih butuh makan disifati sebagai Tuhan. Wong kita sebagai orang yang katanya paling hebat, makhluk yang paling hebat, tapi sehebat apapun manusia itu masih ditopang oleh makhluk yang tidak punya akal. Kita kan manusia paling hebat karena apa? Karena punya akal. Tapi hebatnya kita sebagai manusia masih ditopang oleh makhluk yang tidak punya akal. Ada nasi punya akal betul? Nggak punya akal. Minuman nggak punya akal. Artinya apa? Sebetulnya kita sehebat apapun itu masih butuh makhluk yang tidak punya akal. Itu sebetulnya cara Allah untuk membuli kita. Artinya apa? Tidaklah pantas manusia itu disematkan sifat dari sifat-sifatnya Tuhan. Tidak mungkin manusia itu dipertuhankan. Makanya kemudian Nabi SAW itu karena diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, maka Nabi SAW kalau makan itu di area publik. Seringkali makan bareng-bareng sama sahabat, kumpul bareng, makan bareng. Kalau makan itu ya rame-rame. Karena apa? Supaya tidak dianggap seperti Nabi Isa. Saking berlebihannya kemudian dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika tadi tentang kasusnya Isa, ada klaim kanan, ada klaim kiri. Quran itu kemudian meluruskan faktanya, enggak seperti itu. Isa itu bukan anak hasil perzinahan, juga bukan anak Tuhan. Tapi Isa itu adalah Rasulullah alaikum musaddiqul lima baina yadayhi. Isa itu adalah utusan Allah untuk kalian umat Bani Israel, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya juga. Jadi tidak berdiri sendiri itu Nabiullah Isa. Jadi mengajarkan tentang tauhid seperti juga Nabiullah terdahulu itu mengajarkan. Nabiullah Daud dengan Zabur, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, semuanya mengajarkan tauhid. Dan Al-Quran meluruskan fakta sejarah itu. Makanya kan Nabi SAW diberikan tugas, termasuk kita umatnya diberikan tugas. Apa tugasnya? Menjadi penengah di setiap apapun problematika dalam peradaban ini. Ketika ada sejarah yang diselewengkan, maka kita orang muslim harus meluruskan. Ini tugasnya kita kaum muslimin umat Rasulullah SAW. Karena apa disebutkan di dalam Quran? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian semua, wahai Rasulullah Muhammad dan umatnya, apa? Ummatan wasata, umat yang jadi wasit. Wasit itu kan tengah-tengah, menghukumi yang sebenarnya, tidak ikut kelompok A, tidak ikut kelompok B, tapi menunjukkan dan memberikan penghakiman sesuai dengan kebenaran. Nah, ini umatnya Rasulullah SAW. Makanya sebetulnya kayak orang-orang Nasrani, orang-orang itu harusnya berterima kasih kepada Muslim. Karena apa? Yang meluruskan fakta sejarah bahwa Isa itu bukan yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, bahwa Isa adalah anak dari hasil zina. Diluruskan fakta sejarah itu oleh Al-Quranul Karim. Seperti juga fakta sejarah tentang Nabiullah Ibrahim, diklaim kanan, diklaim kiri, maka diluruskan oleh Al-Quran, maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan
muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Ibrahim bukan orang yang menyekutukan Allah, enggak. Bahkan ketika bapaknya yaitu Azar itu, bapaknya Nabiullah Ibrahim itu kan produsen terbesar patung-patung yang untuk disembah. Bahkan Ibrahim kecil itu disuruh untuk memasarkan patung-patung. Jadi salesman-nya. Bapaknya itu produsen patung, Ibrahim kecil itu disuruh untuk jadi marketing. Tapi marketingnya Nabiullah Ibrahim itu lucu. Patung-patung siapa yang beli maka dia tidak beruntung. Akhirnya cara marketingnya Ibrahim itu kedengeran sampai ke telinga bapaknya. Akhirnya apa? Ibrahim kecil itu kemudian diberikan sanksi oleh bapaknya. Sampai sebegitunya. Bahkan ketika umatnya kala itu menyembah berhala, yang berhala itu banyak sekali di kuil-kuil tempat ibadahnya mereka, itu ditutupi satu-satu. Patung-patung yang kecil itu dihancurkan, ditutupi, tinggal yang besar saja dikalungi pakai kampak. Jadi kampaknya itu dikalungkan di lehernya. Ketika umatnya itu marah, ini siapa ini?